Wah, batu pipisan guys. Bersama senior selalu nemu guys. Jangan khawatir guys. Walaupun di telikung banyak orang guys, kita tetap eksis guys. Pak Guru yang selalu eksis dengan pelestarian cagar budayanya sampai sekarang tetap eksis. Saiki kolaborasi bolang nang kuburan mana. Oh siap. Kan kita sibuk masing-masing. Betul. Ya. Sekarang kita longgar, menyisihkan waktu kita sekedar mengkaji secara ilmu kita. Ya betul. Tak melip-melip rek ya. Betul. Anjene iso ngene ya. Betul. Sebisa tenan. Satu pipisan. Meneh iso tak gawe muruki nang arek-arek sekolah. Siap. Itu paling puncak, paling kebahagiaan yang saya terima. Ketika saya menyampaikan apa pengetahuan yang pengalaman yang saya terima, terus saya edukasi atau saya ceritakan kepada adik-adik sekolah, yo SMP, yo sampai tekan mahasiswa. Betul. Tak sampai no iki rek. Biyen iki gak muncul morong ini kalau citakane. Iki biyen ono sing gawe, sapa? Yo baik kita. Lanjut. Kalau dikaji secara mendalam cara pembuatan dan sebagainya itu tugas bisa dikembangkan. Tugas kita mengenalkan saja. Siap. Nah, lanjut. Proyek lo ya. Wah. Ya, selalu kita inilah manfaat bergabung dengan senior yang tulus cintanya, bukan karena apa-apa. Iki cuwilan, Dek. Cuwilan kreweng. Bisa diidentifikasi, Mbak Mul, apa ini kira-kira? Ini kalau penyebutan sekarang itu keramik. Keramik ya. Jenis bahannya keramik. Betul. Keramik di beda usia. Ya. Ketika zaman itu taunya material yang sederhana, muncullah produk ini. Terus ada pengembangan, kayak sekarang pengembangan teknologi atau pengembangan material. Jadilah bentuk keramik yang lebih bagus dari pembuatan sebelumnya. Berarti ada sama-sama keramik, cuman prosesnya sudah beda. Ya. Mungkin tahunnya sudah beda. Ya. Kira-kira abad ke-9, 10 sampai 11. Kira-kira bedanya itu dari pengelolaan konturnya ya. Bahannya, Pak. Ini lebih bagus, lebih halus. Nah, ini mungkin ini kajian orang pinggiran. Ya. Kalau secara detailnya ya bisa kita kaji bersama lah secara akademis atau secara proses pembuatan. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi kita belusuan di kuburan-kuburan swasta bukan TPU umum. Oke. Berarti rahayu tetap menemukan. Jangan memfonis bahwa ini temuan kuno, bukan. Ya kuno, lawas, tapi ini kan tahunnya kan kita bisa mengidentifikasi berbeda. Mungkin ini belum baru, ya. Belum setua yang tadi ya. Itu tahun-tahun yang sudah abad ke-19. Ya, abad 20-an. Abadnya 20. Ya. Banyak tembikar yang abad ke-19 20 yang muncul di permukaan mata. Tapi kalau ini saya bisa memastikan bahwa ini sudah tua. Ya. Berdasarkan saking banyaknya penemuan ya. Jadi bisa niteni diskusi. Diskusi warung kopi kan. Ya. Sering sharing dengan sesama pelestari cagar budaya. Sehingga kesimpulan itu muncul bahwa ini adalah benda-benda termasuk benda arkeologis yang sudah bersifat serpihan, fragmen klasik. Oke. Siap. Pasti bermanfaat. Yang suka dengan cagar budaya Nusantara yang ada di wilayah Mandala. Makam ini full bata kuno, sangat banyak sekali, dan tentunya tidak muncul begitu saja. Istilah yang disebutkan Mbah Mul muncul tadi adalah peristiwa penggalian ketika ada orang meninggal. Makanya banyak fragmen-fragmen tadi yang muncul, maksudnya muncul itu ya
tergali, akhirnya berada di atas. Dan kebanyakan memang sudah menjadi serpihan atau istilahnya fragmen. Ya, ikut terus menelusuri makam dari Mandala Majapahit yang utama di sebelah timur. Batanya sangat banyak, ukurannya juga sangat besar. Untune menungso lho awak. Iya. Kirang atas, tang bawah, tang atas ini ya. Iya. Tang atas. Wah. Sangat kaya sekali jejak arkeologis di makam desa yang sangat terkenal sejak zaman Tumapel, yaitu Desa Trung, yang sering disebut dalam prasasti-prasasti era klasik. Yang paling viral di Prasasti Canggu ataupun Prasasti Trowulan 1, karena ditemukannya di daerah Trowulan, Ya, sehingga muncul istilah Trowulan. Itu jelas disebutkan Desa Trung adalah bagian dari Naditira Pradesa Titah Raja Brawijaya Hayam Wuruk waktu itu abad ke-14, tahunnya 1358 Masehi. Betul. Ketika beliau memberikan prasasti, membuat tulisan di lempeng tembaga menyatakan Desa Trung adalah bagian dari tanah perdikan Sima, jadi bebas pajak dari Majapahit. Betul. Ketika Maharaja Majapahit Prabu Hayam Wuruk waktu itu. Ya. Banyak sekali sebetulnya rentetan Swarnadipa ya, apa istilahnya? Swatantra ya, kebebasan ya, mengatur wilayahnya. Karena di sini banyak sekali hilir mudik kapal-kapal besar, perahu yang membawa komoditas, terutama yang di bangsa asing. Datangnya. Dan dulu katanya di sini ada istilah Bengawan Terung, Pak. Ya, istilah apa kita mengerucut pada Bengawan karena pelabuhan ya, kita Bengawan Terung. Bengawan kan istilahnya sungai yang luas besar. Babat atau serat-serat terbaru itu semakin menjelaskan bahwa Terung sebuah peradaban besar. Peradaban besar artinya banyak hilir mudik perahu, sehingga sampai tidak disebutkan setelah Terung itu wilayah mana ataupun Ujung Galuh ataupun mana, enggak ada istilah kuat di lingkungan pebisnis asing waktu itu. Kalau nggak Madura ya Terung. Nah, kalau istilahnya orang menyebut kebiasaan kayak gitu, berarti kan dia pernah datang, dia merasakan, sehingga kuat istilah Terung itu. Nah, di situ kita untuk generasi sekarang ini, apakah percaya dengan serat-serat ataupun prasasti? Ya harus percaya, yakin, karena itu dibuatnya. Tapi kalau versi kita seorang penyuka pelestari cagar budaya, pasti kita melihat bukti realnya, apakah mendukung data-data yang ditampilkan itu. Ternyata memang sangat akurat sekali. Salah satu contohnya, Mbak, titik yang disebutkan Terung, desanya masih ada di Kecamatan Krian, Desa Terung, diapit oleh Kembang Sri dan Jeruk Legi. Pelabuhan Nekal agak ke barat itu sampai di titik Canggu. Rentetan koordinatnya persis di wilayah Kecamatan Terung, Kecamatan Krian. Desa Terung ini masih ada, Terung Wetan dan Terung Kulon. Dan bukti mendukung prasasti ataupun serat babon-babon dan lain sebagainya, itu ada botol kuno, serpian-serpian, fragmen, juga situs-situs, bekas-bekas sejarah, bekas-bekas peradaban kuno di sini. Juga mungkin ada kajian dari instansi yang lain, mungkin yang pernah penelitian di sini. Secara akademisi pada kurang lebih 6-7 tahun yang lalu itu ada dari ITS. ITS Mengadakan
upaya untuk mengetahui secara teknologi, yaitu menggunakan georadar. Georadar ya, bukan ya. Georadar. Jadi dideteksi dengan teknologi, ditembak dari permukaan tanah, nanti muncul grafik dan ada pola. Di situ ada sesuatu di bawah kedalaman 2 meter. Itu ITS Pak, nggak main-main ya. Pak, ITS. Kita tahu bahwa di situ ada jurusan arkeologinya. Jadi ITS kan ada program peradaban maritim itu yang salah satunya mungkin itu mencari lebarnya sungai itu mungkin ya. Kalau lebarnya itu sudah dibuatkan jurnal Pak. Nah itu kira-kira resmi jurnalnya. Kira-kira berapa? Kalau sekarang tersisa 7 meter ya. Ternyata menurut kajian anak-anak ITS itu 325 meter. Lebar wilayah hampir 10 kali ya. Artinya untuk wilayah Terung saja ya. Untuk bukan menyeluruh, dari lokasi tertentu mungkin menyempit atau melebar, tapi ya. Di sini sangat lebar kalau 300 meter 320 didukung meter. Dengan kajian kita secara mandiri, itu kita menemukan titik peradaban batas dari sungai pinggirannya itu Pak. Kerewengnya sangat luar biasa di dalam tanah. Berarti kira-kira yang jadi batas yang selatan kalau di sini kira-kira di mana, Mbak? Itu kita menyebut nama saja yang kita ketahui di lokasi Basahuri. Oh, di situ ya kira-kira batasnya. Ada titik temuan situs kita bisa kulik situs Terung. Ya. Itu sudah jelas strukturnya. Seperti ada tumpukan 20 struktur batu bata kuno mengarah ke bawah. Masih belum ada batas bawahnya Pak, bottomnya belum ketemu. Berarti yang 22 itu yang tergali. Kita ambil sampelnya. Kesimpulan sementara 22 lapis padat. Ya. Padat ya. Yang rapat. Kira-kira 1 meter lebih lebarnya mengarah ke timur barat. Terus ada pola membentuk, kita sebut huruf L aja ya. Ke arah selatan tenggara lah. Nah, berbentuk sementara itu kita sampai sekarang pun belum ada status yang jelas tentang situs temuan itu apa dari pihak terkait. Tapi sudah ada di tahun 2016 kita ketahui Balai Cagar Budaya hadir di sana melakukan ekskavasi dan juga ada kesimpulannya. Tapi tidak secara real menjelaskan di situ secara tertulis ini temuan ini bentuk struktur apa fungsinya gitu. Apa belum ada sampai sekarang. Betul. Demikian panjang lebar bisa hubungi oleh admin kalau ingin diskusi lebih panjang lagi tentang prasasti Tangguh, bukan secara umum ya, kita mengerucut saja di wilayah Terung aja. Karena temuannya arkeologisnya di sini sangat melimpah. Luar biasa masih. Betul. Ya. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu lirik-lirik di sekitar kita masih banyak peradaban yang perlu kita perhatikan. Sisa peradaban. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Makasih. Terima kasih. Rahayu. Untuk proyek bisa Pak.